Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau ditanya bagaimana awal awal kita membuat program ini, itu awalnya datangnya dari Kang Hari. Jadi di hari kedua Idul Fitri pagi-pagi Kang Hari WhatsApp itu nanya ke saya, Wing, ini kan halal bihalal, kita nggak jadi. Gimana kalau kita ngadain secara online saja? Nah ini saya sambut gitu ya, apa namanya, ide dari Kang Hari ini, terus kita ngobrol. Ya memang kan kita tahu bahwa sebetulnya tahun ini itu adalah jatahnya kelas A17 untuk menjadi tuan rumah menyelenggarakan halal bihalal. Nah mereka sudah siap-siap dari jauh-jauh hari, dan terakhir saya tahu malah sudah sempat sampai booking tempat dan bayar DP untuk venue. Nah tapi begitu bergulirnya waktu, kita tahu situasi COVID ini ternyata juga menimpa Indonesia, kemudian sehingga sempat mereka juga menanyakan ini apakah akan tetap kita adakan atau tidak, sampai kemudian akhirnya memang disampaikan karena PSBB tidak memungkinkan, maka silaturahmi kita ini tidak bisa berjalan. Nah itu yang mungkin dari Kang Hari karena merasa sebagai tahun ini tahun kelasnya, itu kemudian mengusulkan mengadakan virtual. Selain itu juga memang kita ketahui bersama 2 hari di tanggal 20, sehari sebelum Lebaran, di tanggal 23 Mei, rekan kita, sahabat kita, Hardi Siswanto juga dari Prasna 17 itu berpulang. Jadi ini mungkin rasanya yang makin mengentalkan kita bahwa kita harus buat silaturahmi tahun ini. Mumpung kita masih ada, mumpung kita masih bisa sama-sama. Khususnya memang buat kelas A17 tahun 2020 ini adalah tahun berkabut. Dari Januari sampai dengan Mei 2020 itu 4 orang wafat, 388, dan semuanya dari Indonesia. Nah, maka dari itu saya sangat menyambut idenya Kang Agus, kita ngobrol. Cuma kemudian bagaimana kita mau mengadakan acara halal bihalalnya? Oke, pakai Zoom. Tapi Zoom itu ternyata kan kapasitasnya cuma 100. Jadi waktu itu di hari nanya, siapa yang punya bisnis account ya? Karena dia punya memang Zoom yang profesional, bukan yang free. Kalau yang free kan maksimal 40 menit. Kalau yang profesional kita bisa bayar, itu memang unlimited waktunya. Tapi ternyata dibatasi juga, hanya bisa untuk 100 orang. Kapasitas untuk 500, yang Kang Hari tahu waktu itu adanya di bisnis account. Nah kemudian dari situ kita coba cek, jadi sambil ngobrol sambil cek kontak sana, kemudian ketahuan ternyata 500 itu bisa pakai Ampro, tapi kita bayar sendiri. Jadi udah oke, kita putuskan berarti udah kita tambahkan saja di account-nya Kang Hari, supaya bisa nambah menjadi 500. Nah dengan kita bisa hosting 500, satu pertanyaan terjawab soal venue. Nah yang kedua, acaranya seperti apa? Nah kita melihat di beberapa flyer-flyer pengumuman halal bihalal di organisasi lain, di kelompok alumni lain, sekolah lain, itu apalagi karena mungkin sekarang lagi musim COVID-19, modelnya itu adalah talk show. Jadi ada yang talk show religi, gitu ya, alumni-alumninya yang Ustadz kondang dan lain-lain diundang untuk bicara bareng. Jadi kayak menghadiri satu acara ceramah tausiah, karena sekarang kan juga ibu-ibu mama udah biasa menghadiri ceramah dari ustadznya. Tapi itu kan one way. Kemudian yang lain ada yang modelnya mengadakan talk show, panelis gitu ya, dengan tema macam-macam. Ada yang undang para alumni dokter-dokternya untuk memberikan penyuluhan atau pencerahan atau sharing menghadapi COVID-19. Ada juga yang sifatnya variatif. Ada yang bagaimana tipsnya bisnis selama ini dikombin dengan tinjauan ekonomi dan lain sebagainya. Dan juga sharing dari orang yang sempat terpapar sebagai penyintas dan lain sebagainya. Tapi all and all, semua konsepnya itu adalah talk show, semacam webinar. Jadi interaksi antara
hadirin, partisipan, dengan host, dengan kemudian panelisnya itu adalah seperti seminar. Ada yang presentasi, hadirin diminta untuk bertanya. Gitu. Nah, kita berpikir, cocok nggak model begini untuk 388? Kapan 388 itu serius? Anak 388 itu banyak yang terkemuka, pinter, dan lain sebagainya. Mereka bisa jadi pembicara dan lainnya di tempat lain. Begitu di 388, suasananya berbeda. Di 388, mereka menjadi dirinya sendiri. Gitu ya. Bodor lah, jorang lah. Mereka merasa, buat saya, observasi saya setidaknya, mereka merasa 388 itu rumahnya, tempat mereka menjadi diri sendiri. Bukan menjadi mereka yang diharapkan atau di image yang ditampilkan, tapi menjadi apa adanya mereka. Dan biasanya pengikatnya itu adalah kekonyolan, kebodoran, kejorangan dari interaksinya Heru dan Yudi Show. Nah, kita bingung, gimana caranya sekarang? Saya tahu pada waktu itu bahwa Heru itu ada di Bandung, Show ada di Jakarta, dan ada PSBB. Gimana caranya mereka berada dalam satu panggung dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian tapi kita sepakat bahwa ya konsepnya hal 388 sebisa mungkin harus tetap seperti yang biasa kita laksanakan, ada interaksi, ada engagement, ada bodor, dia bukan one way. Akhirnya saya yang kontak sama Show, saya coba WhatsApp. Nah, karena hari itu nelponnya itu di hari kedua itu, gitu ya, 7.40, saya sudah cek di rekod telepon sama WhatsApp saya, 7.40 pagi. Ternyata Show sama Heru itu bukan makhluk pagi, mereka mungkin makhluk begadang gitu. Jadi jam segitu itu kepagian. Saya WA nggak diri, WhatsApp call nggak diangkat, telepon juga dua-duanya. Nah, saya akhirnya titip pesan sama Show, kemudian akhirnya agak siang Show baru respon. Akhirnya kita ngobrol. Saya ingat kalau Show itu bisnisnya kan bisnis IO ya, jadi itu udah pasti sangat terdampak di COVID-19 ini, masa pandemi ini. Jadi saya tanya dulu, gimana bisnis IO musim begini? Ya, Show cerita bahwa ya memang secara IO yang benerannya sih tertunda karena orang banyak menunda dan itu, tapi dia lagi mencoba mencari format baru untuk webinar itu, hosting webinar yang pas itu seperti apa, karena dia melihat ada beberapa tempat, dia cerita itu ngadain webinar gitu ya, profesor diminta untuk seminar, tapi mungkin MC-nya itu kurang senior atau merasa itu gurunya, jadi tidak nyambung gitu, mengajukan pertanyaannya kayak mengajukan pertanyaan ke dosen, khawatir salah. Jadi tidak muncul interaksinya. Ini yang lagi dilihat sama Show. Jadi begitu diminta untuk hosting ini, dia menerima karena buat dia ini juga tantangan, dan kita sepakat bersama bahwa ini adalah kesempatan untuk belajar bagaimana caranya kita bisa menghosting satu acara secara virtual, tapi targetnya tentu adalah kita bisa engage dengan audiens seperti halnya biasanya. Dia bilang nanti saya coba akan rumuskan konsep acaranya, gitu. Dia akan ngobrol sama Heru, nanti akan kembali. Tapi kemudian hari itu sore, gitu ya, itu si Heru ngerespon WhatsApp saya. Jadi itu udah sore sekitar jam 3 atau jam 4 gitu ya. Dia ngeresponnya, akhirnya saya telepon. Gitu di telepon, ternyata dia baru bangun. Jadi bayangkan, dia mentang-mentang libur di hari raya, work from home, dia nggak boleh kemana-mana, tidurnya itu jadi baru jam 3, jam 4 baru bangun. Jadi boro-boro ngobrol sama si Show gitu. Jadi baru bangun dia langsung lihat kayak ada dari saya, terus langsung respon. Akhirnya kita ngobrol. Nah, di situ tergali ternyata Heru itu mengalami satu kegundahan. Dia juga mungkin terpengaruh juga dengan berita duka Hardi yang tidak sangka-sangka. Gitu ya. Dia bilang bahwa kita harus bikin silaturahmi. Kita wajib bikin halal bihalal, karena namanya silaturahmi itu ternyata tidak bisa take it for granted, dibiarkan apa adanya. Dia menyampaikan bahwa
yang namanya silaturahmi itu harus diupayakan, apalagi di masa pandemi. Paling tidak, kalau kita ngangkut teman, ya kita telepon, kita call, kita sapa. Siapa yang kita anggap teman kita itu. Simple, nanya gimana kabarnya di situasi seperti ini. Karena walaupun kita ngaku sahabat, kita ngaku teman, tapi kalau kita lama tidak berinteraksi, mungkin asalnya sahabat jadi kenalan dan lain sebagainya. Ya mungkin teman-teman sekarang sih udah baca ya apa yang menjadi isi hati Heru itu udah tertuang di Insta Herugram. Nah, dari situlah kemudian Heru juga menyambut, oke, nanti dia akan diskusi dengan Show, sehingga akhirnya kemudian supaya memudahkan kita bikinlah WhatsApp grup Heru, Yudi, saya dan Hari untuk membahas itu. Nah, karena kemudian kita juga tahu kita akan membutuhkan komunikasi visual, gitu ya, kita undang untuk masuk ke dalam grup itu. Nah, kita bahas berlima, gimana konsep acara dan lain sebagainya. Nah, dari situlah sebenarnya awalnya acara ini diselenggarakan. Jadi ada ide dari Kang Hari dan juga menyediakan platform, gitu ya. Ada Heru dan ada Show, gitu ya, yang juga punya kegundahan dan merasa sangat perlu, dan ada juga yang antusias untuk membantu kita membuat key visual untuk acara ini. Dalam kesempatan ini juga mungkin saya juga menyampaikan bahwa mohon maaf kepada Korlas yang lain, pada waktu itu memang situasinya kita berpikir waktunya mepet, jadi tidak sempat untuk berkoordinasi dan lain sebagainya. Kita berjalan bergulir begitu saja, dan kita sepakati udah panitia intinya sementara di grup berlima saja supaya koordinasinya mudah. Kemudian yang kita perlukan akan kita minta bantuan. Nah, jadi untuk obituari akhirnya kita perlu obituari karena sejak reuni terakhir kita di 3 dekade di 2018 ternyata sudah 8 orang teman kita berpulang duluan. Sehingga kita perlu membuat obituari yang baru setelah yang terakhir kita tayangkan di acara reuni tersebut. Nah, karena yang sebelumnya adalah K, akhirnya saya telepon K minta tolong bantuan untuk bikin obituari yang update dengan 8 orang yang sudah mendahului kita. Dan digabung dengan yang sebelumnya, tapi secara durasi mungkin nanti kita dari secara konsep acara memang sempat kita bicarakan bahwa akan mulai dengan sambutan, kemudian obituari, habis itu doa dan tausiah, ya, dan baru mungkin berlanjut dengan acara-acara lainnya yang engaging. Dari situ kita bicara games lah, obituari sudah, kemudian untuk tausiah, gitu ya, untuk tahun ini kita berharap ada penyegaran yang karena kita ingin juga kembali bersilaturahim dengan teman-teman yang sudah lama nggak ketemu, gitu. Sehingga akhirnya dalam pembicaraan bagaimana kalau kita undang Didit dari A11, karena kan sekarang udah jadi ustadz, tapi juga sudah lama tidak sempat berkesempatan hadir. Barangkali di kesempatan tahun ini bisa hadir karena tidak harus hadir secara fisik, mungkin kalau cuma meluangkan waktu ini bisa gitu. Dan akhirnya saya terkontak sama AI koordinator untuk A11 untuk coba untuk mengundang kesediaan beliau untuk ikut di acara silaturahmi. Obituari sudah, kemudian tausiah sudah, kemudian acara inilah yang kemudian kita sepakati harus ada games, ada yang interaksi dari masing-masing teman-teman, dan memang di diskusi itu kita juga bicarakan kayak sih harus ada challenge juga ya untuk antar kelas. Maka itulah kemudian salah satunya kita munculkan games challenge Zoom meeting, karena sebetulnya kita melihat bahwa secara sporadis pada saat kita meeting itu beberapa kelas sudah melaksanakan Zoom di hal masing-masing gitu, tapi saya lihat ada juga beberapa kelas yang belum melaksanakannya. Jadi kita adakan challenge itu bukan untuk mencari siapa yang paling populer, siapa yang paling, tapi sebenarnya itu adalah hanya memberikan satu alasan,
apa ya, akal-akalan supaya masing-masing kelas itu mau mengadakan Zoom di kelasnya masing-masing. Karena intinya adalah silaturahmi, karena intinya adalah sebagaimana disampaikan Heru, ini harus diupayakan, bukan sesuatu yang dibiarkan, udah pasti saya pasti akan selalu temenan. Enggak, tapi you have to know what happened with your friends. Yeah. If you say you are care. Jadi itu yang forgive me for my English. Jadi itu yang perlu kita bangun. Makanya kita bikin challenge itu. Ya, tapi namanya anak 388 ya, kalau dikasih challenge disuruh begitu doang. Kan anak SMA 3 teh pinter-pinter ya. Jadi kalau ada yang nyuruh teh malah nanya, ini kenapa begini, kenapa begitu gitu. Jadi akhirnya kita kemasnya udah challenge aja. Ini challenge-nya. Kita kemudian lihat apa yang terjadi. Banyak kelucuan di situ. Nah, ada challenge, kemudian juga secara games-nya akhirnya kita juga coba untuk Kahoot. Ya Kahoot juga kita belum pernah gitu. Akhirnya saya coba, jadi saya coba ini Kahoot-nya gitu ya, materi dari tempatnya. So Kahoot-nya dari akunnya saya juga baru bikin. Jadi karena ini semua kita baru belajar semua. Ya Zoom untuk banyak kan baru belajar, ya Kahoot ini secara baru belajar. Jadi baru tahu juga, oh Kahoot ternyata bisa offline. Selain yang live-nya, kalau yang live saya memang pernah lihat dan pernah. Tapi kalau yang offline ternyata ada juga. Dan itu kita bisa pakai. Nah itu yang terkait dengan desain acara. Nah satu lagi memang balik ke awal tadi bahwa kita tidak ingin acara ini hanya orang mendengarkan. Kemudian juga kalau terlibat games ya kita tahu di mana-mana yang dipilih untuk menjawab games tidak mungkin semua, yang bisa menjawab juga tidak mungkin semua gitu. Nah, oleh karena itu pas nemu video yang anti pikun itu, kita serasa menemukan satu media di mana kita bisa nih bikin engagement untuk semua gitu. Dan alhamdulillah memang pas kita lihat, begitu kita lihat lagi tayangannya, pada saat segmen senam anti pikun itu hampir semuanya ikut gitu. Itu memang cukup ideal ya. Tidak rumit, waktunya tidak lama, sederhana, bisa diikuti dan relevan dengan usia kita yang sekarang sudah parubaya. Rata-rata udah di atas 50 disampaikan oleh Ustaz Didit gitu. Jadi ya itu adalah satu yang ini, jadi alhamdulillah jadi akhirnya dapat nah begitu kira-kira yang bisa saya share terkait dengan bagaimana awalnya kita keluar dengan konsep halal bihalal virtual. Kelucuan, kalau pertanyaan kedua soal kelucuan yang terjadi, karena kita masing-masing baru, yang saya ingat adalah hari kita mencoba Zoom meeting untuk coba latihan, mencoba fitur-fiturnya, kemudian mencoba bagaimana berbagi hosting. Begitu hari menyerahkan hosting ke tempatnya Yudiso, oke, so ini kita serahkan, ya oke, sekarang lu mau nyobanya gimana? Tiba-tiba kita keluar dari meetingnya bubar. Ternyata show tidak merasa kalau dia di hosting, dari perlu mereset laptopnya, di reset, ya bubar meetingnya. Orang hostingnya nggak ada, tiba-tiba hilang. Itu salah satu kelucuan. Dan saya tidak tahu apakah teman-teman itu menyadari, tapi pada saat kita latihan, Heru itu kan ada di Bandung, show ada di Jakarta. Itu ternyata berbeda dengan hukum fisika. Ternyata kecepatan suara itu jauh lebih cepat dibandingkan kecepatan cahaya. Kenapa? Karena suara si Heru nyampe duluan ke telinga kita, mangapnya belakangan gitu. Nah, itu karena ada delay. Nah, itu juga kita baru nyadar pada saat itu gitu. Tapi alhamdulillah kayaknya sih pas acara tidak terasa karena Heru bilang nanti gue play by ear aja, gue main ini aja. Jadi itu juga salah satu adegan lucu yang kita baru sadar gitu. Tapi yang paling lucu sebenarnya adalah pada saat kita Zoom meeting yang pertama kali, yang paling lucu apa? Melihat Heru berkumis. Nah, itu kan nggak pernah kita lihat sepanjang sejarah, lihat Heru itu berkumis. Nah, itu adalah sesuatu yang sangat mengagetkan. Gitu. Itu
itu sangat lucu sekali ya. Kita nggak bisa mulai meetingnya karena masing-masing mentertawakan. Oke, teman-teman, barangkali itu dari saya, mungkin nanti barangkali Hari atau Nunu, Show, Heru bisa sharing pengalamannya terkait dengan penyelenggaraan halal bihalal virtual kali ini. Ini kan dari saya, terima kasih atas pertanyaannya. Sampai ya, jangan lupa Friends for Life, lestarikan bersama walau raga tak bersua. Karena silaturahmi itu perlu dirawat dan dijaga, bukan dibiarkan apa adanya, karena bisa jadi esok lusa kita sudah tiada. Demikian, terima kasih.